Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farhan Samsuri Samil, NIM 20030350501041 dari Korpe. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang speed, percepatan atau acceleration dan velocity. Speed, percepatan atau acceleration dan velocity. Percepatan beraturan atau uniform acceleration dan deselerasi beraturan dalam kurung. Uniform deceleration tidak begitu sering terjadi dalam olahraga. Ketika atlet dan benda seperti bola dan lembing sedang bergerak berbagai gaya seperti gesekan dan tahanan udara telah mempengaruhi gerakan, dan gaya-gaya ini menyebabkan perubahan percepatan atau deselerasi tidak beraturan. Bagaimana istilah velocity cocok untuk menggambarkan speed, akselerasi, dan deselerasi? Cepat. Velocity tidak lain adalah deskripsi speed. Yang lebih tepat, velocity berarti menggambarkan speed dan arah dalam kurung direction. Contohnya 20 mph. Secara sederhana menunjukkan speed 20 mph arah selatan menuju kan velocity. Speed menggambarkan seberapa cepat dan velocity menggambarkan seberapa dan arahnya. Bagaimanakah gravitasi mempengaruhi penampilan atlet? Seperti kita ketahui bahwa tarikan gravitasi bumi bervariasi. Bagaimana pengaruhnya perbedaan ini terhadap penampilan atlet? Atlet mengalami sedikit perubahan gaya ini ketika di Olimpiade Mexico City tahun 1968 yang terletak di daratan lebih tinggi dan lebih dekat ke Ekuador daripada Olimpiade pada tahun 1952 di Helsinki atau Olimpiade 1985 Moskow. Kedua tempat ini lokasinya berada di ketinggian laut. Penurunan sedikit terikat gravitasi dalam lapisan udara yang tipis seperti yang terjadi di daratan yang lebih tinggi sangat berpengaruh terhadap atlet yang bertanding di Mexico City. Dalam lapisan udara yang tipis lebih sedikit oksigen yang tersedia daripada terletak pada ketinggian laut. Kondisi ini berarti bahwa atlet harus bernafas lebih sering untuk mengambil oksigen yang diperlukan. Percepatan gravitasi. Ketika pelompat galah jatuh dari ketinggian mistar galah, maka gravitasi mempercepat atlet jatuh ke bawah. Jika atlet mampu melewati atas mistar 20 VT dari lompatan asal 15 VT, maka jarak tambahan ini akan memberikan banyak waktu bagi bumi untuk mempercepat atlet jatuh ke bawah. Jatuh dari ketinggian 20 VT dalam kurun sekitar 6,1 m akan meningkatkan kecepatan yang lebih besar ketika atlet mengenai matras bila dibandingkan dengan ketinggian 15 VT. Apakah percepatan beraturan dari perlompatan indah sama juga dialami oleh penerjun yang terjun dari ketinggian beribu-ribu VT? Tidak, karena dalam terjun bebas penerjun jatuh melayang lebih lama di udara daripada peloncat indah. Tahanan udara dalam lapisan atmosfer yang lebih padat dan dekat ke permukaan bumi meningkatkan sampai batas tertentu di mana penerjun terjun dengan kecepatan konstan sekitar 150 mph. Pengertian kecepatan. Kecepatan adalah perbandingan antara jarak yang ditempuh dengan durasi waktu yang digunakan pada saat melakukan aktivitas tersebut. Dengan kata lain, kecepatan adalah gerakan dari anggota tubuh yang dilakukan berulang dan dilakukan secepat mungkin. Pokok bahasan dalam praktikum ini dibagi menjadi kecepatan linear, kecepatan anguler, dan kecepatan gerak kurvilinear. Kecepatan dapat disimbolkan dengan lambang V
jarak tempuhnya S, dan waktu T. Kecepatan yang tepat. Kalau kita menjalankan mobil dan melihat speedometer menunjukkan angka 80 untuk beberapa lama, misalnya selama 5 menit. Selama 5 menit itu, kecepatan mobil adalah 80 km per jam. Selama jangka waktu tersebut, kecepatan mobil adalah tetap atau konstan. Kecepatan yang tetap kalau digambarkan dalam grafik kecepatan waktu terlihat sebagai berikut. Nah, ini contoh grafik kecepatan dan waktu. Gerak lurus beraturan. Gerak lurus beraturan adalah gerak dengan lintasan yang lurus dan kecepatan tetap atau konstan. Dikatakan beraturan sebab setiap periode atau kesatuan waktu tertentu jarak yang ditempuh selalu sama atau teratur. Kalau misalnya orang yang lari ke depan kecepatan yang tepat dan diukur selama 10 menit, maka jarak yang tercatat adalah tidak sama. Dari penjelasan di atas dapat dikatakan bahwa kecepatan adalah perbandingan antara jarak panjangnya lintasan dan waktu lamanya gerak, atau dengan perkataan lain jarak yang ditempuh dibandingkan dengan lamanya perjalanan melukiskan betapa cepatnya suatu gerak. Kecepatan disingkat velocity. Kecepatan dalam kurung V sama dengan jarak dalam kurung S per waktu dalam kurung T. S sama dengan spatium atau jarak, T sama dengan waktu atau tempo. Kesimpulannya, kalau kita menghendaki kecepatan sebesar-besarnya, maka jarak harus sebesar-besarnya dan waktu harus sekecil-kecilnya. Pada aktivitas olahraga, kecepatan merupakan faktor yang utama untuk berprestasi. Misalnya pada tolak peluru, makin panjang awalan digunakan dan dekat pelaksanaan dari awalan tersebut, makin jalannya peluru dan berarti pula makin jauhnya jatuhnya peluru. Percepatan. Dua orang pelari dengan kecepatan yang sama, bila salah seorang akan mendahului lawannya, maka ia harus menambah kecepatannya. Dengan kata lain, ia harus mengubah kecepatannya agar lebih cepat. Kalau kecepatan itu berubah, berarti ada perubahan pada kecepatan. Perubahan kecepatan tersebut adalah percepatan atau acceleration. Percepatan adalah perubahan kecepatan pada kesatuan waktu tertentu, atau dengan kata lain bahwa suatu gerakan menyebabkan adanya perubahan dari kecepatan. Hukum percepatan Newton 2. Percepatan yang diterima oleh sebuah benda atau badan berbanding lurus dengan kekuatan yang menyebabkannya. Dengan kata lain bahwa kalau kita hendak memperbesar kecepatan pada sebuah benda, maka kita harus mengarahkan kekuatan yang besarnya sebanding dengan percepatannya. Hukum percepatan di atas dapat dirumuskan sebagai berikut. K sama dengan mxa. K sama dengan kekuatan, A sama dengan percepatan, M sama dengan massa. Prinsip-prinsip gerak. Yang pertama, semua kegiatan olahraga yang memerlukan kecepatan, berlari ataupun berenang, usahakan agar kecepatannya tidak selalu berubah. Lebih efisien mempertahankan kecepatan daripada mengubahnya. Jangan terlalu sering mengubah kecepatan. Oleh karena itu, adanya percepatan selalu meminta kekuatan tambahan. Yang kedua, pada lari jarak yang cukup jauh, misalnya lari 1500 meter, 5000 meter, 10.000 meter, usahakan agar dapat mempertahankan kecepatan gerak beraturannya. Dalam pertandingan ini berat, atlet harus dapat mencari tanda kutip pace yang sebaik-baiknya. Yang ketiga, bila mengejar atau menyusul lawan, usahakan agar jangan mengubah kecepatan dengan seketika. Bila harus mempercepat atau memperlambat kecepatan, lakukan secara bertahap. Sekian dan terima kasih.